pertama yang akan kita uji adalah kawat besi. Kawat besi kemudian kita capit dengan capitan buaya. Setelah itu, kita lihat dan kita amati. Ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Kemudian kita capit dengan capitan buaya. Ternyata kawat tembaga dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Setelah dicapit dengan capitan buaya, ternyata sendok perak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang keempat, kayu. Ternyata kayu tidak mampu menyalakan cahaya, artinya kayu bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima, karet penghapus. Karet penghapus setelah dicapit dengan capitan buaya, ternyata karet penghapus tidak dapat menyalakan cahaya, artinya bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang keenam, mata pensil. Setelah dicapit dengan capitan buaya, ternyata mata pensil dapat menyalakan cahaya, artinya bersifat konduktor. Yang ketujuh, ada kertas. Setelah dicapit dengan capitan buaya, ternyata kertas tidak mampu menyalakan cahaya, artinya kertas bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kedelapan ada tas plastik. Tas plastik setelah dicapit dengan capitan buaya, ternyata tidak mampu menyalakan cahaya, artinya tas plastik bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kesembilan ada air keran. Ternyata tidak mampu menyalakan cahaya, artinya air keran bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang ke-10 ada air garam. Setelah kita amati dan kita lihat, ternyata air garam dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Selanjutnya, percobaan tegangan listrik. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 3 buah baterai AA, 2 buah capit buaya berwarna biru coklat dan biru hijau, dan lampu bohlam 12 volt. Pada percobaan pertama, kedua kabel disatukan pada kutub positif. Artinya, tidak ada tegangan listrik, sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak menyala. Percobaan kedua, kutub positif dan negatif disambungkan. Ternyata lampu dapat menyala dengan redup karena semua tegangan yang dihasilkan oleh AA yang hanya memiliki kapasitas baterai 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 12 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup menyalakan lampu dalam kondisi terang. Pada rangkaian ketiga, baterai ditambahkan 1 buah, kemudian disusun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar, yaitu 3 volt, sehingga mampu menyalakan lampu sebesar 2 volt. Pada rangkaian keempat, ditambahkan lagi 1 baterai. Ternyata lampu menyala terang karena 3 baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar, menjadi 4,5 volt, sehingga lampu lebih terang dari yang 3 volt sebelumnya. Jadi, kesimpulannya yaitu benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak menghantarkan listrik disebut isolator.
Berdasarkan hasil pengamatan, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam merupakan konduktor. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran disebut isolator. Pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambahkan tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar tegangan yang dialirkan ke lampu.